يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah al-qa'il fi muhkami kitabi wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berusaha melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan di waktu yang sama marilah kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Semoga usaha takwa kita akan selalu terbawa sepanjang hayat, sehingga kelak usaha tersebut dapat menghantarkan kita saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, wa na'udzubika min syarril khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Hendaklah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyai, akan mempertanyakan perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Ketika Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat tersebut dijadikan salah satu dalil oleh para ulama atas diharamkannya berbicara tentang agama, berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Bahkan para ulama mengkategorikan berfatwa tanpa didasari ilmu sebagai salah satu dosa besar minal kabair. Al-Hafidh Ibnu Asyakir meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man afta bi ghairi ilm la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Barang siapa yang berfatwa, berbicara tentang agama, menghukumi sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Jika demikian halnya, lalu apakah yang dimaksud dengan berfatwa, berbicara agama tanpa ilmu? Apa itu? Mari kita perhatikan dengan seksama. Orang yang berfatwa itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada kalanya dia seorang mujtahid. Yang kedua, dia adalah seorang muqallid atau pengikut, atau biasa disebut dengan nakilul qaul, pengutip pendapat ulama. Mujtahid adalah orang yang memiliki keahlian menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia adalah seorang yang hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, hafal dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, serta mengetahui kedudukan sanad, keberadaan para perawinya, mengetahui ilmu nasih, ilmu mansuh,
am, khos, mutlak, muqayyad, serta mengetahui seluk-beluk bahasa, pemaknaan-pemaknaan di dalam Al-Quran. Bahkan dia harus mengetahui apa yang telah disepakati oleh para imam mujtahid dan mengetahui apa yang diperselisihkan oleh para imam mujtahid. Lebih dari syarat-syarat di atas, masih ada sebuah syarat yang penting bagi seorang mujtahid, yaitu kekuatan pemahaman dan nalar yang benar. Kemudian dia juga harus mempunyai sifat adalah, yaitu tidak melakukan dosa besar, tidak pernah membiasakan dosa-dosa kecil, yang bila dia perhitungkan jumlah dosa kecil akan melebihi dari perbuatan baiknya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mampukah hari ini kita menjadi derajat mujtahid? Mampukah hari ini menjadi seorang mujtahid mutlak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah disebut di atas, maka seyogyanya secara otomatis dia harus berpedoman kepada fatwa salah seorang mujtahid. Dia harus mengutip pendapat mujtahid. Dia harus mengikuti ulama mujtahid. Tidak malah mengutip sebuah ayat atau sebuah hadis kemudian berdalil untuk menghukumi sebuah masalah, berfatwa dengan sebuah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, akhir-akhir ini kita banyak dipertontonkan fenomena ustadz berfatwa di media sosial atau di dalam majelis-majelis tafsir Al-Quran. Padahal secara zahir, secara sederhana, masih banyak bacaan Al-Qur'annya yang salah. Masih banyak hadis-hadis yang dia belum hafal. Kemudian mereka menghukumi sendiri tanpa didasari mengutip pendapat ulama, mengutip mujtahid. Inilah yang disindir oleh Rasulullah SAW, berfatwa tanpa ilmu. Dan yang oleh Allah akan diberi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan kemudian Allah akan menyikap keburukannya, membuka kedoknya di dunia sebelum dia datang di akhirat. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man sama binafsihi fauqa ma yusawi raddahullahu ta'ala ila qimatihi. Barang siapa yang mengklaim dirinya telah mencapai derajat-derajat yang belum ia capai, maka Allah akan membuka kedoknya, membuka kejelekannya, dan mengembalikannya ke derajat yang sesungguhnya. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Allah telah banyak mempertontonkan hal tersebut pada kita semua. Oleh karena itu, menjadi pelajaran bagi kita, mewaspadai diri kita. Janganlah kita berbicara tentang agama tanpa didasari dengan ilmu. Janganlah kita lalai, bahkan gengsi atau malu mengatakan, saya mengutip ulama, saya mengikuti ulama ini. Atau bahkan kita malu mengatakan saya tidak tahu. Ketika kita ditanya tentang permasalahan sebuah agama dan kita memang tidak mengetahui jawabannya, sungguh telah terdapat teladan yang baik dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW tentang bagian bumi yang paling baik dan bagian bumi yang paling buruk. Nabi mengatakan, la adri, saya tidak tahu, saya belum tahu jawabannya. Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa bagian bumi yang paling mulia adalah masjid dan bagian bumi yang paling buruk adalah pasar. Dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, innallaha la yakbidu ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad
walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi ma'aliman ittakhadhan nasu ru'usa juhala fas'alu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabut ilmunya begitu saja dari para hamba, melainkan Allah akan mengambil ilmu dengan mematikan, dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila Allah menyisakan seorang ulama pun, maka orang-orang akan mengatakan orang-orang yang bodoh, tidak berilmu sebagai pemimpin, sebagai panutan. Lalu mereka ditanya tentang hukum agama, maka mereka akan menjawab dengan tanpa dasar ilmu, sehingga diri mereka sendiri tersesat dan mereka juga menyesatkan orang-orang lain. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berfatwa tanpa ilmu akan terjerumus dalam kesesatan. Mudillu wa adallu, sesat dan menyesatkan, dan menjerumuskan kepada orang-orang yang meminta fatwa. Keduanya akan sama-sama tersesat. Yang berfatwa, begitu juga yang meminta fatwa. Oleh sebab itu, mari kita pintar-pintar memilih ustadz, memilih ulama. Kita pilih ulama yang selalu mengedepankan mengikuti imam-imam mujtahid, pendapat-pendapat imam madhab. Jangan kita ikuti ulama atau ustadz yang sesederhana mengutip Al-Quran kemudian langsung menghukumi. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang berkaitan dengan fatwa yang sesat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.